itu adalah pertanyaan yang terus-menerus dalam diri saya. Karena ketika saya berpikir luas jauh ke depan, tidak ada contoh yang bisa kita tiru tentang Ujlah untuk di zaman modern, kecuali di dalam konteks Ashabul Kahfi puluhan abad yang lalu. Itu pun tidak lengkap, hanya selintas saja. Karena kebanyakan tidur, mereka bukan berkomunitas dengan kita, beda di zaman modern ini. Makanya saya bersyukur sebetulnya seandainya Ashabul Kahfi di akhir zaman ditidurkan lagi oleh Allah. Lebih enak, lebih nyaman, gak pusing. Gak pusing. Gak pusing makan. Tahu-tahu, Masya Allah, sudah mendekati pembayatan Imam Mahdi, kira-kira gitulah. Tapi Ujlah di zaman modern ini tentu jangan disamakan. Sifatnya boleh, karakternya boleh, tapi suasananya tentu berbeda. Saya sangat bersyukur. Ternyata Masya Allah, 2 bulan, 3 bulan yang lalu saya sudah berpikir, Alhamdulillah sampai di perjalanan fase pertama ini sudah mendekati finish. Artinya warga Tanah Ujlah sudah banyak. Alhamdulillah. Saya dulu khawatir, jangan-jangan Tanah Ujlah bertiga terus sampai hari gini. Saya agak khawatir juga. Tidak ada yang mau ke sini atau apa gitu ya. Kan percuma kalau Ujlah cuma berdua. Ya. Tapi Masya Allah sampai. Yang kedua, sampai untuk meletakkan dasar-dasar fondasi. Karena yang paling berat itu adalah membangun fondasi. Tapi tidak kalah berat nanti ketika kita harus konsisten. Jadi poin pertama itu perlu diketahui bahwa Alhamdulillah dengan berbagai ujian, dengan tantangan yang tidak mudah, maka memang diperlukan nyali. Jujur saja, saya lebih pegang banyak nyali di sini. Perhitungan nomor 2, saya nyali nomor 1 untuk bisa menempati ini, nyali kepada lingkungan, nyali kepada aparat, nyali kepada semua aspek. Alhamdulillah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita lolos di fase pertama dan konsisten. Yang kedua, kita akan mulai menerapkan di fase kedua ini 2 hal yang paling mendasar dalam kehidupan contoh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang pertama, kita akan membahas melangkah tentang wajib dan sunnah. Dan yang kedua, kita akan melangkah dalam konteks larangan. Ini 2 bab dasar dari kehidupan kita. Sunnah dan larangan. Sunnah dan wajib ya. Dan yang kedua adalah larangan. Dua-duanya bukan hanya pada saat tertentu saja. Jadi gini, contoh misalnya di zaman tabligh, hanya seolah pada saat khuruj saja, yaitu makan di nampan, tapi sampai ke rumah masing-masing pakai piring lagi. Lalu kemudian kita saum, ketika khuruj saja, pulang ke rumah tidak lagi. Tahajud juga begitu. Nah, kita harus menjadi pelopor, bukan hanya contoh ya, ini contoh di zaman tabligh misalnya, contoh aja, hanya khuruj saja, tapi majelis gajah harus melakukan ini setiap hari, mau sedang safar atau tidak, sedang ada kegiatan di luar atau tidak.
atau sedang kunjungan, atau sedang ibadah di dalam atau di luar. Harus setiap hari. Jelas ya. Yang berikutnya, untuk mempelajari sunnah ini saya sudah baca ya di e-book dan juga dengan cara lain. Hadis-hadis utamanya tentang kehidupan bermasyarakat seperti contoh zaman Nabi itu ada dalam hadis Sunan Bukhari, hadis Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Tirmizi dan yang lainnya ya. Rekan sekalian, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, mengikuti sunnah adalah wujud kecintaan kepada beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Maksudnya begini, katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika umatku, ya, jika kamu wahai umatku mencintai Allah, maka ikutlah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni segala dosa-dosa. Masya Allah, indah sekali ya. Maka tema besar pada fase kedua ini di tanah Ujlah kita akan mulai menerapkan fase yang lebih berat. Kita akan mendekati kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW dalam keseharian. Saya yakin teman-teman akan kuat karena sudah dididik. Ada yang sudah 2 tahun,